Materi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada logaritma. Nah, logaritma itu sendiri adalah inverse ya, atau kebalikan dari eksponen. Secara umum dapat kita tulis sebagai dalam bentuk A pangkatkan dengan C sama dengan B. Ekuivalen dengan logaritma dari B dengan basis A ya. Cara bacanya logaritma dari B dengan basis A sama dengan C. Oke, berikutnya. Nah, dengan A dan B ini adalah bilangan positif ya. Dengan A dan B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, A disebut bilangan pokok atau logaritma basisnya dan B disebut sebagai numerus, yaitu bilangan yang kita logaritmakan nantinya. Nah, contohnya biar lebih jelas ya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya misalkan kita punya logaritma dari 4 dengan basis 2. Nah, berarti bilangan 4 ini dia sebagai numerus ya. Sebagai numerusnya, sedangkan yang 2 ini dia sebagai bilangan basisnya. Bilangan basisnya. Nah, nilainya akan sama dengan berapa? Nah, nilainya di sini kita dapat mencarinya dengan ekuivalen ya. Kita membuatnya dulu ke dalam bentuk logaritma. Nah, perhatikan bilangan basisnya 2. Berarti logaritma dari 2 pangkatkan. Dipangkatkan berapa supaya hasilnya 4 ini ya. Berarti logaritma dari 2 pangkat 2. Hasil penarikan logaritma itu sendiri adalah didapat dari ini. Ketika sudah sama antara basis dan bilangan pokok dan numerusnya, berarti kita tinggal ambil pangkatnya ini. Berarti nilainya adalah 2. Nah, berarti ini sama dengan 2. Contoh lainnya biar kita lebih paham. Nah, contoh lainnya misalkan logaritma dari 8 dengan bilangan basisnya itu 2. Nah, berarti dapat kita buat ekuivalen dengan logaritma. Nah, bilangan numerisnya kita isi dengan berapa nih? Dengan bilangan basisnya itu 2. Nah, berarti 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 8? Ya, dipangkatkan 3. Nah, jadi nilainya adalah ini, 3. Oke, pangkatnya 3. Jadi sama dengan 3. Nah, kita lihat hubungannya ya. Oke, kita tidak mengubah nilai dari numerus, tetapi kita hanya mengubah bentuknya. Oke. Contoh lainnya kita bahas nih. Di samping contoh lainnya misalkan kita punya logaritma dari 9 dengan bilangan basisnya 3. Nah, berarti kita mencari 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 9. Berarti kan hasilnya adalah sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita uraikan, ini akan ekuivalen dengan logaritma dari 3 pangkat 2 dengan basis 3. Sama dengan, nah ini kan bilangan 3-nya ini kan ya, disamakan dengan bilangan basisnya, maka kita dapatkan nilainya pangkatnya itu 2. Nah, oke. Lalu contoh yang lain terakhir. Contohnya misalkan logaritma dari 27 dengan basisnya 3. Berarti sama dengan berapa? Jika kita telisik dengan ekuivalensi, maka kita akan mendapatkan bentuk lainnya menjadi logaritma dari 3 dipangkatkan berapa nih biar hasilnya 27? Oh, dipangkatkan dengan 3 ya. Kan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, berarti ini tinggal kita tuliskan. Berarti ini kan pangkatnya 3 ya. Hasilnya adalah 3. Hasilnya sama dengan 3. Logaritma dari 27 dengan basis 3 hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat logaritma. Untuk P lebih dari 0 dengan P tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0 ya. Kemudian B-nya juga lebih dari 0 dan N anggota bilangan real berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, jika kita mempunyai logaritma dari A dikalikan dengan B, itu
dengan basisnya P itu akan sama dengan logaritma dari A dengan basis P ditambah logaritma dari B dengan basis P. Nah, lihat ya, ini seperti dibelah nih ya. Dibelah menjadi dua bagian. Yang pertama untuk bagian yang A, berikutnya untuk bagian yang B. Nah, perhatikan pula bahwa yang terpenting adalah basisnya sama ya. Ini basisnya dengan P kemudian dengan P. Ya, contohnya sih seperti apa? Nah, berikutnya kita tuliskan nih. Oke, contoh yang pertama misalkan kita punya soalnya itu logaritma dari 8 dikalikan dengan 3 dengan basisnya adalah 2, itu nilainya akan sama saja dengan logaritma dari 8 dengan basis 2 ditambah dengan logaritma dari 3 dengan basis 2. Nah, bentuknya bisa kita ubah seperti ini. Oke, mungkin kalau bentuk yang seperti ini kita tidak tahu ya bahwa nilainya benar atau tidak, kecuali dengan kalkulator ini kita bisa mencari logaritma 3 dari 2. Oke deh, kita cari contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya dengan kasus yang serupa, misalkan kita punyanya logaritma dari 4 dikalikan dengan 2 dengan bilangan pokoknya 2. Ini akan sama aja dengan logaritma dari 4 dengan bilangan basis 2 ditambah logaritma dari 2 dengan basis. Nah, logaritma dari 4 kali 2 ini kan sama aja dengan logaritma dari 4 kali 2 ya. 4 kali 2 hasilnya 8, kemudian sama dengan logaritma 4 dari 2. Ini kan 2 dipangkatkan dengan 2 ya, berarti ini hasilnya 2 ditambah logaritma 2 dengan 1. Ini bilangan basisnya sudah sama, jadi ini pangkat 1, berarti ini hasilnya 1. Nah, logaritma dari 8 dengan basis 2 kan tadi udah kita bahas ya, bahwa nilainya itu sama dengan 3 di ruas kiri dan di ruas kanan juga 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini sehingga sifat ini dapat kita gunakan. Contohnya seperti ini. Oke, berikutnya yang kedua. Pada sifat yang kedua, kita punya pembagian logaritma dari A dibagi dengan B dengan basis P. Itu nilainya akan sama dengan logaritma dari A dengan basis P dikurangi logaritma dari B dengan basis P. Analoginya kalau dalam bilangan berpangkat itu sama halnya ketika kita mempunyai bilangan pokok yang sama, kemudian pangkatnya dijumlah jika dikalikan dan dikurangi jika dibagikan. Nah, ini berlaku juga pada logaritma. Tetapi tetap perhatikan ya, bahwa syaratnya harus bilangan basisnya itu sama. Ini dimisalkan dengan P. Oke, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya soal yang nomor 2, logaritma dari 27 dibagi 8 dengan bilangan basisnya adalah 3, ini nilainya akan sama dengan logaritma dari 27 dengan basisnya 3 dikurangi, ingat ya kalau dibagi itu dikurangi pada perubahan bentuknya, nah, dikurangi dengan logaritma dari 8 dengan basisnya 3. Oke, itu untuk pembagian logaritma bisa diubah ketika bilangan numerusnya dibagi, berarti kalau kita jabarkan bentuknya menjadi pengurangan logaritma. Oke, kali ini bagaimana kalau misalkan bilangan dari numerusnya itu kita pangkatkan dengan n, maka ternyata bentuknya bisa kita ubah, pangkatnya berpindah ke depan ya. Pangkatnya berpindah ke depan menjadi sama dengan n dikalikan dengan logaritma dari A dengan basis B. Nah, contoh soalnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan kita menemui bentuk dengan contoh yang nomor 3, misalkan logaritma dari 25 pangkat 3 dengan basisnya adalah 5, ini nilainya akan sama dengan ketika kita ubah pangkatnya ke depan, berarti 3-nya sekarang ke depan dikalikan dengan logaritma dari 25 dengan basisnya 5. Oke, seperti itu contohnya. Berikutnya sifat yang ketiga. Nah, kali ini misalkan kita punya logaritma dari B dengan basis A, ternyata bisa kita rombak bentuknya menjadi pecahan ya,
menjadi pembagian. Maksudnya seperti apa? Ini lihat. Nah, tadinya logaritma dari B dengan basis A, sekarang bisa logaritma dari B-nya kita taruh di atas, sedangkan buat logaritma lagi untuk A, tetapi dengan basisnya mereka masing-masing dengan P. Nah, P ini apa? P ini bilangan apapun ya, yang penting lebih dari 0, atau bilangan yang penting positif. Yang penting sama-sama basis yang atas pada pembilangnya dengan basis yang bawah pada penyebut sama. Yang penting sama-sama. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, misalkan kita punya logaritma dari 5 dengan basisnya 7. Nah, ini bisa kita ubah menjadi logaritma dari 5 dengan basis 10 dibagi dengan logaritma dari 7 dengan basis 10. Nah, basis 10 ini tidak mengikat ya, bisa dengan yang lainnya, tergantung dari yang kita ketahui. Biasanya dari permisalan soal itu diberikan. Makanya tidak selalu 10, tapi ini contoh saja. Oke, berikutnya, misalkan kita punya 1 per logaritma dari B dengan basis A itu sama dengan logaritma dari A dengan basis B. Nah, sepintas ini tinggal kita balikan saja ya. Nah, mudahnya untuk mengingatnya seperti itu. Kalau 1 per tinggal kita balikan, yang tadinya numerus menjadi basis, yang tadinya basis menjadi numerus. Yang tadinya ini kan B, tadinya dia sebagai numerus ya. Di sini berubah menjadi basis, sedangkan yang A tadinya basis berubah menjadi numerus. Seperti itu kira-kira. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau kita punya, nah di sini contoh soal yang nomor 5, 1 dibagi logaritma dari 2 dengan basis 8. Nah, ini kan kesulitan ya kita menemukan 8 pangkat berapa supaya hasilnya 2. Ya udah deh, kita buatnya menjadi seperti ini. Logaritma dari 8 dengan basis 2. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita cari nilainya itu berapa. Itu ya. Nah, itu contoh penggunaan sifat-sifat logaritma dari sifat 1 sampai sifat yang kelima. Baik, berikutnya adalah lanjutan sifat-sifat logaritma. Tadi kita sudah membahas sampai sifat yang kelima. Berikutnya sifat yang keenam adalah logaritma dari A dipangkatkan M dengan basis A pangkatkan N itu sama aja dengan M per N. Perhatikan ya bahwa bilangan ada kesamaan ya antara bilangan pokok pada numerus dengan bilangan pokok pada basisnya. Nah, berarti jika ketemu dengan yang bentuknya seperti ini, kita tinggal membagi pangkat pada numerus dibagi dengan pangkat pada N. Nah, pangkat pada numerusnya ini M ya, kemudian pangkat pada bilangan basisnya N. Tinggal kita tempatkan seperti itu. Contohnya kalau misalkan kita dapat dari bentuk, contoh yang nomor 6, misalkan kita punya logaritma dari 2 pangkatkan 6, dengan bilangan basisnya 2 pangkat 3, ini sudah ada kesamaan, berarti tinggal kita fokus pada pangkatnya masing-masing. Berarti ini kan 6 ya. Oke, 6 dibagi dengan 3. Oke, hasilnya sama dengan ya 6 bagi 3, 2. Oke, seperti itu ya penggunaannya. Berikutnya, kalau ternyata berbeda nih bilangannya, ada perbedaan, ya sudah. Berarti kita fokus pada pangkatnya saja. Logaritma dari A pangkat M dengan bilangan basisnya B pangkat N itu sama dengan M per N dengan dikalikan logaritma dari A dengan bilangan pokok atau bilangan basisnya B. Nah, berarti contohnya seperti apa nih? Contohnya kalau misalkan kita punya logaritma dari 8, misalkan 8 pangkat 6, dengan bilangan basis 2 pangkat 3, dengan bilangan basisnya 2 pangkat 3. Nah, ini kita bisa fokuskan pada pangkatnya ya. Pangkatnya ini kan berarti 6 per 3 ya, pangkat masing-masing nih. Pangkat masing-masing pangkat dari numerus dibagi dengan pangkat dari bilangan basis. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja dengan ini, logaritma dari 8 dengan bilangan basisnya itu 2. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilanjutkan ya. Berarti setelah ini sama dengan 6 bagi 3. Ya, 2,
Kemudian logaritma dari 8 dengan bilangan basis 2, ya berarti 3. 2 kali 3, 6. Berikutnya sifat yang nomor 8. Pada sifat yang ke-8 ini kita punya, kalau misalkan kita punya bilangan A di sini, kemudian dia dipangkatkan dengan logaritma dari B dengan basisnya A. Perhatikan hal yang sama ya. Ini sama-sama A, sama-sama A. Nah, mungkin biar lebih tergambar, seperti biasa kita gunakan contohnya nih. Contohnya misalkan ini untuk soal yang nomor 8, kita punya 3 dipangkatkan logaritma dari 5 dengan basis 3 itu sama dengan nilainya, langsung saja kita fokus ke bilangan numerusnya, yakni nilainya 5. Bisa kita gunakan seperti itu. Contohnya lain deh yang bisa kita hitung. Contoh lainnya misalkan kita punya 3 logaritma dari 9 kemudian dengan basisnya adalah 3. Kan ini sama aja dengan kita langsung bisa nilainya 9-nya ya. Ini nilai hasilnya 9. Atau kalau kita hitung manual, kan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 dipangkatkan logaritma dari 9. Ini kan berarti berapa ini? Logaritma dari 9 dengan basis 3. Nah, berarti kan 2 ya nilainya ya. Kan ini. Tuliskan saja 3 logaritma dari 3 pangkat 2. Nah, yang atas ini pada bagian logaritmanya nilainya adalah 2. Karena ini pangkatnya 2. Nah, ya udah sama-sama aja nilainya sama dengan 9. Oke, bisa kita gunakan. Berikutnya, sifat yang nomor 9. Kalau misalkan kita punya logaritma dari 1 dengan bilangan basis P atau dengan basis berapapun, nilainya akan sama dengan 0 ya. Kalau bilangan berapapun ini, P-nya berapapun, yang penting positif ya, seperti tadi sudah didefinisikan, maka nilai dari logaritma dari 1 dengan basisnya P itu hasilnya sama dengan 0. Contohnya misalkan kita punya logaritma dari 1 dengan bilangan pokoknya, bilangan basisnya adalah 10, maka nilainya akan sama. Pun demikian dengan kalau misalkan bilangan basisnya bukan 10 aja ya, 9, 8 dan yang lainnya. Karena apa? Ini kan sebagai konsekuensi dari bilangan berapapun, kalau kita pangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Sebagai konsekuensinya dari situ, berarti dari bentuk ini kan 10 pangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Oke, berikutnya sifat yang ke-10. Kalau logaritma dari A dengan bilangan basis dirinya sendiri, maka nilainya akan sama dengan 1 ya. Oke, ini bilangan berapapun, kalau dia dilogaritmakan dengan basisnya dirinya sendiri, ya hasilnya akan sama dengan 1. Contohnya nih, kalau misalkan kita punya logaritma dari 7 dengan bilangan basisnya 7, nilainya akan sama dengan 1. Kan bilangan berapapun, kalau kita pangkatkan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Misalkan kalau ini berarti 7 pangkat 1, ya sama dengan 7. Berikutnya yang terakhir, sifat yang nomor 11. Logaritma dari A dengan bilangan basis P dikalikan dengan logaritma dari B dengan bilangan basis A, itu nilainya akan sama dengan logaritma dari B dengan bilangan basis P. Sepintas ini sama halnya seperti kita coret ini bagian yang A dengan A-nya. Misalkan bilangan numerusnya sama dengan bilangan basisnya, ya udah seperti halnya kita coret saja nih. Nah, katakan seperti itu. Sama dengan logaritma dari B dengan bilangan basisnya adalah P. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yang sebelah sini. Misalkan kita punya logaritma dari 7 dengan bilangan basisnya adalah 2 dikalikan dengan logaritma dari 8 dengan bilangan basisnya adalah 7. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya. Jadi, dengan sifatnya nomor 11 ini menjadi logaritma dari 8 dengan bilangan basisnya 2. Nah, ini seperti kita coret ya. Oke, seperti kita coret, seolah-olah dicoret. Oke, ini sekarang nilainya kan logaritma dari 8 dengan basisnya 2 nilainya sama dengan 3. Oke, itulah tadi sifat-sifat logaritma.